Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Silviana Putri dengan NIM 059. Dan aku Muhammad Fikri Farezi dengan NIM A1B118057. Halo, aku Melisa Sapriani Putri, NIM 064. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi dengan judul Bagaimana manusia memahami ujaran. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi berupa struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal, makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut, atau ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Contoh kalimatnya, lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama. Artinya, adanya seorang lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu, dan sesuatu itu adalah tenis. Pada kasus yang lain, tidak mustahil bahwa suatu kalimat yang tampaknya sederhana ternyata memiliki makna yang rumit. Selanjutnya adalah contoh lain dalam bahasa Inggris, menggambarkan secara lebih jelas bahwa pemahaman suatu ujaran tidak selalu dapat dilakukan hanya dari wujud kalimat yang kita dengar atau yang kita lihat saja. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris, John loved Mary more than his brother, yang bisa berarti cinta John pada Mary lebih besar daripada cinta dia kepada adiknya, atau juga bisa berarti cinta John pada Mary lebih besar daripada cinta adiknya pada Mary. Dari contoh tersebut, tampak bahwa seorang dapat memahami suatu kalimat hanya bila dia memahami apa yang terkandung dalam kalimat itu, bukan hanya terlihat atau terdengar dari kalimat tersebut. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir, tetapi juga struktur batin. Materi yang kedua adalah proposisi. Unit makna pada kalimat dinamakan proposisi menurut Clark dan Clark 1977 pada halaman 11. Dengan kata lain, untuk memahami suatu kalimat kita perlu memahami proposisi yang dinyatakan oleh kalimat tersebut. Nah, proposisi itu sendiri dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah argumen, yakni ihwal atau ihwal-ihwal yang dibicarakan. Yang kedua adalah predikasi, yakni pernyataan yang dibuat mengenai argumen. Ada beberapa macam proposisi seperti terlihat berikut. Contoh kalimatnya adalah Sulaiman menyanyi, unit verbalnya adalah menyanyi, sedangkan nominalnya adalah Sulaiman. Contoh lainnya, Santi sakit. Unit verbal dari kalimat tersebut adalah sakit, sedangkan nominalnya adalah Santi. Contoh lain, Sari sedang menulis tesis. Unit verbalnya adalah sedang menulis, sedangkan nominalnya adalah Santi tesis. Pada contoh kalimat tersebut, menyanyi, sakit, sedang menulis adalah predikasi, sedangkan Sulaiman, Santi, Sari, tesis adalah argumen. Karena argumen bisa apa atau siapa saja dan predikat juga bermacam-macam, maka proposisi umumnya dengan formula Y, buka kurung, Y, tutup kurung Z, yang berarti fungsi X terhadap Y dan Z. Suatu kalimat bisa mengandung lebih dari satu proposisi dalam kalimat. Contohnya, preman tua itu mencuri sepeda saya. Nah, pada kalimat tersebut terdapat proposisi-proposisi. Sebagai berikut, seseorang mencuri sepeda, seseorang itu adalah preman itu tua, sepeda itu sepeda saya. Kala yang mengatakan masa lalu, meskipun ini tidak terwujud tetapi terasakan dalam kalimat tersebut. Orang pendengar menerima masukan yang berupa rentetan kata yang disusun secara linear. Pada saat kita mendengar kata preman, muncullah dalam benak kita fitur-fitur semantik, manusia, jantan, perilaku negatif. Yang sering terjadi pada manusia adalah bahwa begitu suatu proposisi kalimat dipahami, kata-kata yang mewakilinya menjadi tidak penting lagi. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Farezi. Materi selanjutnya yaitu konstituen sebagai realita psikologis. Dalam analisis bahasa, kita selalu disodori dengan pemotongan kalimat, di mana pemotongan kalimat tersebutlah yang dinamakan dengan konstituen. Contohnya dalam diagram di samping merupakan salah satu contoh dari konstituen yang di dalamnya merupakan pemotongan-pemotongan suatu kalimat. Dari segi psikologistik, pertanyaan yang muncul adalah apakah pembagian kalimat seperti ini memiliki realita psikologis atau hanyalah merupakan suatu cara yang dipakai oleh seorang linguis untuk memotong-motong kalimat. Dengan kata lain, apakah konstituen memiliki realita psikologis? Ternyata konstituen bukanlah sekedar potongan yang arbitrar saja, tetapi pemotongan ini mempunyai landas psikologis dan sintaksis yang kuat. Misalnya yang pertama, yaitu
konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual atau berhubungan dengan konsep. Kedua, pemotongan kelompok kata di luar konstituen akan mengganggu komprehensi kita atau pemahaman kita. Ketiga, yang kita simpan dalam memori kita bukanlah kata-kata yang terlepas dari konstituennya, tetapi kesatuan makna dari masing-masing konstituen. Dalam gambaran di atas, jelaslah bahwa konstituen memegang peran yang sangat penting dalam usaha kita memahami suatu ujaran. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi memahami ujaran. Dalam memahami suatu ujaran, ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Faktor pertama yaitu faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Kemudian faktor yang kedua yaitu memahami faktor-faktor sintaksis, di mana di dalam faktor sintaksis ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama, setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari konstituen yang kita dengar, proses mental kita akan mulai mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama dalam konstituen tersebut. Kemudian yang kedua, setelah mendengar kata pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apa kata berikutnya yang mengakhiri konstruksi itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Kemudian yang keempat, tempelkan tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahului. Kemudian yang kelima, pada bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, afiks juga memberikan bantuan dalam pemahaman. Tidak hanya dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia juga kita temukan afiks, di mana afiks merupakan bentuk terikat yang dipakai untuk menurunkan sebuah kata imbuhan. Kemudian, tidak hanya faktor sintaksis, tapi juga kita dapat menemukan faktor semantik dalam memahami ujaran, di mana faktor semantik ini merupakan faktor ketiga atau faktor terakhir dari strategi memahami suatu ujaran, di mana di dalam strategi semantik ini, yang pertama yaitu pakailah nalar dalam memahami suatu ujaran. Kemudian yang kedua, carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Kemudian yang ketiga, apabila ada urutan kata nomina, verba, dan nomina, maka nomina yang pertama adalah pelaku perbuatan, kecuali ada tanda-tanda lain yang mengingkarinya. Kemudian yang keempat, bila dalam wacana kita temukan pronomina seperti dia, mereka, atau kami, mundurlah dan carilah antisiden atau pronomina ini. Kemudian yang kelima, informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Dari gambaran di atas, tampak bahwa strategi sintaksis dan strategi semantik diperlukan untuk memahami ujaran. Nah, itulah tadi materi tentang konstituen sebagai realita psikologis dan strategi memahami suatu ujaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Melisa. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan pada bagian 2.5 ambiguitas. Dalam beberapa hal, kadang-kadang kita menemukan kalimat yang maknanya lebih dari satu. Nah, itulah yang dinamakan ambiguitas atau taksa. Lalu, macam-macam ambiguitas. Ambiguitas itu terbagi menjadi 2, ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal. Ambiguitas leksikal ialah ambiguitas yang penyebabnya ialah bentuk leksikal yang dipakai. Contohnya, pada kata ini bisa. Nah, dalam artian ini bisa menjadi 2 makna. Bisa dalam artian racun atau bisa dalam artian dapat. Sedangkan ambiguitas gramatikal ialah yang penyebabnya adalah struktur kalimat yang dipakainya. Pada contoh, pengusaha wanita itu kaya. Nah, dalam artian pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. Lalu, ambiguitas gramatikal terbagi menjadi 2, ambiguitas sementara dan ambiguitas abadi. Ambiguitas sementara kalimatnya merupakan kalimat ambigu sampai memperoleh kata tambahan yang memudari ambiguitas itu. Sedangkan ambiguitas abadi sampai pada akhir kata tetap menjadi kalimat yang ambigu. Teori pemrosesan kalimat ambigu. Ada 2 teori pemrosesan kalimat ambigu atau kalimat ganda. Yang pertama, Garden-Path teori, yang kedua, Constraint Satisfaction teori. Nah, pada Garden-Path teori terbagi lagi menjadi 2 prinsipal. Yang pertama, Minimum Attachment Principle atau disebut dengan MAP. Yang kedua, Late Closure Principle atau disebut dengan LCP. Contoh pada penerapan MAP dan LCP, contohnya 1. Hasan mencium Tutik dan adiknya. Pada contoh kedua, Hasan mencium Tutik dan adiknya ngintip. Contoh pertama yaitu MAP, contoh kedua yaitu LCP, di mana kita menginterpretasi bahwa Hasan mencium Tutik dan adiknya. Sedangkan pada contoh kedua, barulah kita sadar bahwa interpretasi kita itu keliru. Pada teori kedua, Constraint Satisfaction Theory. Nah, pada teori ini, orang sejak awal telah memiliki pengetahuan tentang kegandaan makna. Kata yang kita dengar akan muncul fitur-fiturnya. Pada contoh, kata man akan muncul fitur semantik, yaitu bernyawa, manusia, dan seterusnya. Pada fitur tematik, yaitu pelaku, pasien, pengalam, atau tujuan, dan seterusnya.
itulah fitur-fitur yang ada pada teori Constraint Satisfaction Theory. Bagian 5.3 pada halaman 82, pemrosesan kalimat non-harfiah, di mana kalimat dari apa yang kita dengar tidak selalu mengungkapkan makna pada setiap kata yang terdapat pada kalimat tersebut. Sebagai contoh, misalnya Anda ditanya, "Pak, apakah Bapak tahu rumah Bapak Mateus?" Nah, lalu Anda mengetahui rumah Pak Mateus tersebut. Otomatis Anda bukan menjawab tahu, tapi Anda akan menunjukkan di mana rumah Pak Mateus tersebut. Itulah yang dikatakan dengan pemrosesan kalimat non-harfiah. Bagian terakhir pada bagian 2.6 penyimpanan kata. Pada saat kita berbicara, menulis, kata-kata yang kita perlukan keluar begitu saja tanpa proses apapun. Sebenarnya, kata yang kita keluarkan itu merupakan kata yang sangat prosesnya panjang, bahkan sangat kompleks. Misalnya, kita ditanya, benda yang dipakai untuk menulis, benda yang ada tintanya, atau benda yang meninggalkan bekas. Otomatis, tanpa kita sadari, kita akan menjawab pena. Padahal sebenarnya ada beberapa tahap yang telah kita lalui tanpa kita sadari. Proses-proses tersebut. Yang pertama, kita harus dapat terlebih dahulu menentukan apakah bahasa tersebut bahasa kita. P-E-N-A, pena. Jika bahasanya atau katanya N-P-E-A, bagaimana? Nah, yang kedua, kita harus mengumpulkan fitur-fitur yang terdapat pada pena tersebut. Contohnya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, apakah benda tersebut sama dengan yang lain. Misalnya membandingkan antara benda yang mirip dengan pena tersebut. Contoh, pensil. Pensil juga untuk menulis, hanya bedanya pensil bukan berupa tinta, sedangkan pena tinta. Yang terakhir yaitu kita harus memilih benda-benda yang sama dan yang menentukan semua syarat. Teori tentang makna. Nah, teori tentang makna itu sendiri terbagi lagi menjadi dua. Pertama, teori fitur. Yang kedua, teori berdasarkan pengetahuannya. Langsung kepada contoh. Misal kita menyebutkan kata anjing. Pada fiturnya, kita akan berpikir bernyawa, binatang, seekor, atau ekor satu, telinga dua, dan sebagainya. Sedangkan pada teori berdasarkan pengetahuan, misal kita sedang bermain catur. Lalu ada kuda yang hilang pada catur tersebut. Kita menggantinya dengan uang logam. Nah, tanpa kita sadari, uang logam tersebut padahal tidak sama sekali mirip dengan kuda, namun memiliki fungsinya sama dengan kuda tersebut sebagai pengganti kuda pada permainan catur. Itulah yang disebut dengan teori berdasarkan pengetahuannya. Dapatlah disimpulkan bahwa kata disimpan pada benak berdasarkan berbagai faktor. Yang pertama, faktor keseringannya. Yang kedua, berdasarkan ketergambarannya. Yang ketiga, kemiripan fonetiknya. Yang keempat, kedekatan semantiknya. Dan yang kelima, kategori sintaktiknya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Konita Lufiah dengan NIM 109. Nah, pertanyaannya adalah, materi keempat tentang strategi memahami ujaran, ada 3 faktor yang ikut membantu memahami ujaran. Apakah ada kendala yang ada dalam faktor tersebut? Nah, jawaban dari kelompok kami, menurut kelompok kami, tidak ada kendala, karena ketiga faktor tersebut memegang peran yang sangat penting dalam usaha kita memahami suatu ujaran. Pertanyaan yang kedua, oleh Aisyah Koirunisa, NIM-nya 05081. Nah, pertanyaannya adalah, apa tujuan kita memahami ujaran? Dan jika kita salah mempersepsi ujaran, apa yang akan terjadi? Jadi, jawaban dari kelompok kami adalah, menurut kelompok kami, tujuan kita memahami ujaran adalah supaya kita lebih bisa mengetahui, memahami maksud dari tujuan dalam berkomunikasi, agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Nah, kalau kita salah mempersepsi ujaran, apa yang terjadi? Kita pasti dalam berkomunikasi terjadinya keambiguitasan atau tidak berlanjutnya suatu komunikasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu berasal dari saudari Andi Nikmatul dengan NIM A1B118048, di mana pertanyaannya adalah, tolong berikan contoh pada poin ketiga pada strategi sintaksis tadi, yaitu mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Andi memukul. Pada Andi memukul tadi itu kan masih belum lengkap, sehingga itu kita harus mencari kelanjutannya dari verba tersebut. Nah, verbanya kan yaitu memukul. Berarti kita harus mencari apa sih yang dilakukan oleh Andi. Misalnya, Andi memukul meja. Meja tersebut merupakan suatu nomina yang untuk melaraskan dari verba yang telah diperbuat oleh Andi, misalnya memukul. Jadi, kalau misalnya sudah lengkap dengan nomina atau pelaku atau benda yang menjadi keselarasan dengan verba yang dilakukan, maka kalimat tersebut akan menjadi lengkap, yaitu Andi memukul meja.
pertanyaan selanjutnya yaitu dari Azza Nabila dengan NIM A1B118075, yang mana pertanyaannya, mengapa strategi semantik dan sintaksis ini sangat berperan penting dalam memahami suatu ujaran? Jelas sekali sangat penting, karena kenapa? Psikolinguistik meliputi proses kognitif yang bisa menghasilkan kalimat yang mempunyai arti dan benar secara tata bahasa dari perbendaharaan kata dan struktur tata bahasa, termasuk juga proses yang membuat bisa dipahaminya ungkapan, kata, tulisan, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi telah disinggung dari segi semantik, yaitu kalimat yang mempunyai arti dan benar secara tata bahasa. Kemudian untuk dari sintaksisnya itu telah disinggung tadi, ada dari perbendaharaan kata dan struktur tata bahasa. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya semantik itu dan sintaksis memang sangat berperan penting dalam kita untuk memahami suatu ujaran. Baik, pertanyaan dari saudara Sidik, apabila penutur menuturkan kata yang ambiguitas baik secara leksikal maupun gramatikal, namun si mitra tutur mengerti apa yang dimaksud oleh si penutur, apakah hal tersebut tetap dikatakan ambiguitas? Jawabannya iya, karena dari ambiguitas sendiri terbagi lagi dua macam, leksikal dan gramatikal. Nah, di gramatikal terbagi lagi menjadi ambiguitas sementara dan ambiguitas abadi. Pada ambiguitas sementara, jika tidak ada kata tambahan, itu tidak akan kita mengerti. Sedangkan jika ada kata tambahan, barulah kita mengerti maksud kalimat tersebut. Nah, dalam artian jika kita sudah mengerti, itu juga termasuk pada ambiguitas. Namun terbagi lagi dari beberapa atau macam-macam ambiguitas itu sendiri. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari saudari Ainun, yaitu dalam beberapa faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata pada faktor kelima, bisakah Anda jelaskan kembali faktor fonologi yang mempengaruhi akses terhadap kata tersebut? Nah, pada faktor fonologi, di mana langsung saya ambil contoh. Misal, seseorang sedang haid dan ingin mengatakan bahwa dia sedang haid atau tidak bisa sholat. Nah, kenyataannya bahwa gejalanya lupa di ujung lidah. Misal dia ingin menyebutkan hadas, tapi tersebut dengan hadap, hadit, atau hadis gitu. Nah, seolah-olah kata-katanya itu sama, ditempatkan dengan tempat yang berdekatan. Itulah yang disebut dengan faktor fonologi, yaitu bunyi atau mirip disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan, begitu. Semoga bermanfaat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.